Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat melimpah. Alangkah indahnya hidup bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, ku lebih kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kita dari awal lagi ya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, ku berkuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, ku berkuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Coba sadar, Yesusku dahsyat, ku tak ragu padamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesus dahsyat, Yesusku dahsyat, ku berbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, kau tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, ku berkuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. 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 Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beriku rebah di ciriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Ku
tanganmu perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Oh, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, Engkau lesuku, Engkau bersamaku. Bersama kita Yesus, amin. Beriku rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Engkau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyang keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Oh, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Amin. Kita bisa ada sampai saat ini, itu adalah kebaikan Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah.
Saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji, aku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, haleluya, selalu sembah-Mu. kau yang layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau layak disembah Tuhan, Engkau baik Tuhan, oh haleluya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Yesus. Terima kasih Tuhan berbicara bagi kami
Pakailah hamba-Mu dan berkatilah setiap umat-Mu, supaya kebenaran firman-Mu kami semakin tambah akrab dengan Engkau, kami semakin dekat melekat dengan Engkau ya Tuhan, sehingga kami semakin peka terhadap suara-Mu, dan hidup kami dituntun, dipimpin oleh Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, kita masih di tema yang sama ya, guide by slide ya, di tema kita di sepanjang bulan ini. Dan di minggu yang ketiga kita belajar bagaimana mendahulukan Tuhan dalam kesibukan sehari-hari. Bapak Ibu, tentu saja Bapak Ibu pernah melihat ya di televisi atau di YouTube sirkus. Pernah lihat sirkus Bapak Ibu? Nah, di dalam sirkus itu saudara melihat ada singanya ya kan? Bahkan kadang ada harimaunya. Pernahkah Bapak Ibu bertanya bagaimana caranya untuk menjinakkan singa yang kita tahu binatang yang sangat buas itu, bagaimana sih para pemain sirkus itu menjinakkannya? Nah Bapak Ibu saudara-saudari, para penjinak ya yang untuk singa-singa main sirkus ini, Bapak Ibu saudara-saudari, dia membekali dirinya seperti yang Bapak Ibu lihat dari gambar itu, membekali dirinya dengan sebuah kursi yang berkaki 4. Di tangan kirinya ada cambuk tentu saja untuk bisa memberikan perintah kepada si singa, dan juga ada pistol ya untuk berjaga-jaga. Tetapi kalau saudara lihat, para penjinak ini dia selalu memakai kursi. Kursinya itu kakinya 4. Jadi ketika singanya itu ya ingin dijinakkan, ingin supaya mengikuti perintah, para penjinak itu memakai kursi. Diarahkan kursi yang berkaki 4 itu ke wajah singa tersebut. Nah, mengapa? Untuk apa mereka melakukan hal itu? Nah, Dave Hopper, seorang penjinak singa yang terkenal di Amerika Serikat, menjelaskan alasan dibalik melakukan itu dalam film dokumenter yang berjudul Fast, Chief, and Out of Control. Dalam film tersebut, Dave Hopper mengutarakan bahwa bila keempat kaki kursi diarahkan ke muka si singa itu, maka itu akan membingungkan sang singa sehingga meredakan amarahnya. Bapak Ibu saudara-saudari, seekor singa itu secara naluri telah terprogram untuk memfokuskan dirinya hanya kepada seekor mangsa saja dan akan menyerang mangsa tersebut. Nah, ketika seorang penjinak singa menyodorkan 4 kaki kursi kepada dirinya, maka hewan buas tersebut mendadak melihat ada 4 hal di hadapannya secara sekaligus. Nah, sebagai akibat singa itu tidak tahu ke kaki kursi yang mana ia harus memusatkan amarahnya. Nah, sebagai akibat situasi ini mengacaukan konsentrasi dirinya karena bingung ya. Biasa fokusnya hanya 1, sekarang ada 4. Nah, dia bingung. Nah, karena dia bingung, konsentrasinya pecah, amarahnya pun reda. Ya. Dan sebagai akibat singa itu akan menjadi takut kepada sang pelatih. Oh, ternyata begini caranya untuk menjinakkan singa yang dipakai di situs-situs, saudara, di kaki kursi kaki 4. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tentang pelajaran dari singa ini, bagaimana metode yang digunakan untuk menjinakkan singa ini mengajarkan kita tentang satu hal yang penting yang namanya hidup secara fokus. Katakan kanan kiri saudara, hidup secara fokus. Kenapa? Karena ketika singa ini ada melihat 4, biasanya 1 mangsa fokus, dia bisa mengejar mangsa. Ketika ada 4, dia bingung, dia kehilangan fokus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita agar kehidupan kita dapat berlangsung secara efektif, Bapak Ibu
kepada hal yang seharusnya kita prioritaskan, serta tidak mengutamakan hal-hal yang tidak sepatutnya kita dahulukan. Kita perlu fokus pada hal yang prioritas. Apa yang prioritas dalam hidup kita? Itu yang perlu. Itu yang menjadi fokus kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan kita belajar bagaimana kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengisi waktunya secara efektif dalam kehidupannya di dunia yang berlangsung selama 33,5 tahun. Dan yang 3,5 tahun terakhir ia isi dengan melakukan pelayanan di depan umum. Kita tahu bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana dia memfokuskan dirinya kepada hal-hal yang prioritas. Sehingga kalau sekarang hampir seluruh dunia menerima ajaran Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus melakukan apa yang perlu dia lakukan, apa yang prioritas dia lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Prioritas yang Yesus contohkan tersebut yang harus juga diteladani. Katakan kanan kiri saudara, Yesus harus diteladani. Fokus kepada hal yang prioritas. Ya, sehingga kita juga harapannya dapat menjalani kehidupan dengan bermakna dan tidak sia-sia. Prioritas yang akan membuat kehidupan kita level up dan bukan level down. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara tentang prioritas kehidupan yang Tuhan Yesus lakukan, dicatat dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35, 36, 37, kita belajar bagaimana Tuhan fokus prioritas pada hal-hal yang perlu, yang penting memang ia kerjakan, lakukan. Ya, di ayat 35 saya baca, Bapak Ibu ayat 36, begitu terus bergantian sampai dengan selesai. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia maksudnya di sini Yesus, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. 36 Bapak Ibu, 1, 2, 3 ya. Simon mencari Yesus. Ayat 37, ketika mereka menemukan Yesus, mereka berkata kepadanya, semua orang mencari Engkau. Ayat 38 Bapak Ibu, 1, 2, 3 ya. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota sekitar ini, supaya di sana engkau akan memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Kita membaca ayat 39 secara bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, mendahului ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, kalau kita baca Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat 34, Tuhan Yesus itu sudah banyak kegiatan. Nanti saudara bisa baca itu. Kegiatannya itu apa? Dia mengajar di rumah ibadat, lalu menyembuhkan orang yang kerasukan setan di rumah ibadat. Dia menyembuhkan Ibu Petrus yang saat itu sedang sakit. Lalu malamnya dia juga melayani, banyak mengusir roh-roh jahat. Tapi yang kemudian di tengah seluruh kegiatan yang padat itu yang Yesus lakukan, di ayat yang ke-35 apa yang Yesus lakukan? Baca 1, 2, 3. Apa dikatakan? Pagi-pagilah, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Apa di sana dikatakan lagi? Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa. Kemarin malam full, padat, kegiatan penuh. Tapi kalau kita baca ketika pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, apa yang Yesus lakukan? Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus selalu menjaga apa yang menjadi prioritasnya. Dia fokus kepada hal-hal yang prioritas. Apa hal yang prioritas dari dalam diri Tuhan Yesus kita pelajari? Tuhan Yesus membangun relasi dengan Allah Bapa. Dia tidak tinggalkan itu, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak biarkan kegiatan yang
Ya tidak teralih, oh ya tadi malam sudah padat ini. Kegiatan kemarin sudah padat ya. Hari ini di depan rumah orang ini banyak, di rumah orang ini banyak orang ya. Besok aja lah doanya. Siapa yang kayak gitu? Siapa yang seringkali kita kehilangan prioritas, kehilangan fokus yang seperti itu. Tapi kita belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus pagi-pagi benar dikatakan di sana waktu hari masih gelap. Karena dia perginya pagi dan waktu itu masih gelap, ia pergi keluar sehingga ayat yang ke-37 semua orang mencari Engkau. Yesus pergi keluar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang dapat kita lihat dalam diri Yesus yaitu bahwa Yesus senantiasa memprioritaskan, memfokuskan hidupnya pada berkomunikasi dengan Allah Bapa. Melalui apa saudara? Tuhan tidak lupa, Yesus tidak lupa untuk berkomunikasi dengan Allah Bapa. Padahal di sebelumnya dia sudah capek, kegiatannya penuh. Di rumah itu banyak orang, tapi dia tidak meninggalkan apa yang menjadi prioritas. Dia benar-benar fokus. Di sini kita dapat melihat bahwa Yesus memprioritaskan, mengutamakan relasinya dengan Allah Bapa lebih daripada semua kegiatan yang ada. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang Yesus lakukan ini yang perlu kita teladani. Kemarin kita belajar ya bahwa kita itu diibaratkan domba dan Tuhan itu adalah apa? Apa saudara? Supaya saudara dapat dipimpin oleh Tuhan yang sang gembala itu, saudara harus membangun apa? Relasi yang akrab dengan Tuhan. Kenapa? Karena lewat relasi yang akrab dengan Tuhan, saudara akan peka, bukan peka ya, tapi peka. Saudara mampu mendengar, saudara mampu memahami apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan mau menuntun kita kalau kita tidak mau berrelasi atau membangun relasi akrab dengan Dia? Halo, mungkinkah? Tidak mungkin. Mungkinkah? Tidak mungkin. Bisa jadi kita akan menjadi kambing yang tersesat, bukan domba yang baik kalau nggak dituntun oleh sang gembala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, maka supaya kita dapat peka terhadap suara Tuhan, maka kita harus membangun komunikasi, membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Perhatikan ayat ini. Jadi kalau saudara bilang, Pak, nggak perlu berdoa, Yesus pagi-pagi apa yang dia lakukan? Berdoa. Apa yang dia lakukan? Berdoa. Salah kalau orang bilang nggak perlu berdoa. Keliru adalah orang yang bilang nggak perlu berdoa. Komunikasi dengan Allah itu penting. Ketika Yesus, perhatikan apa yang Yesus lakukan ini, pagi-pagi benar dia berdoa karena dia punya tujuan. Ayat 38 sampai 39. Apa yang menjadi tujuannya? Ya ini apa? Memberitakan Injil. Jadi sebelum dia memberitakan Injil, sebelum dia menyampaikan Injil, dia apa yang dia lakukan terlebih dahulu? Berdoa. Saudara lihat apa yang Yesus lakukan ini menunjukkan bahwa relasi dengan Allah, memprioritaskan relasi dengan Allah itu sangat Penting. sangat penting. Jangan bilang, nggak penting lah Pak berdoa, nggak penting lah Pak datang kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini. Yesus menganggap sangat penting. Perhatikan, sangat penting sehingga pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, semua orang sedang tidur, sampai semua orang kecarian, kemana Yesus? Berdoa. Relasi dengan Allah
sangat penting. Amin. Yesus tahu yang mana prioritas. Yesus tahu yang mana yang patut diutamakan. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita mau dituntun oleh Tuhan seperti tema kita di sepanjang bulan ini, guide by His light, tentu kita harus membangun komunikasi yang akrab dengan Allah. Amin. Amin. Kita harus membangun relasi akrab dengan Tuhan. Tanpa itu semua, maka kita tidak akan mudah atau akan menjadi kesukar untuk menerima tuntunan Tuhan. Dan saudara lihat ketika Yesus sebelum melakukan apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi tujuannya, yaitu datang ke dunia untuk mengabarkan Injil, memberitakan Injil, mengusir setan, Yesus terlebih dahulu pagi-pagi benar dia apa? Berdoa. Jadi saudara melihat melalui ayat ini bagaimana Yesus berdoa, bagaimana Yesus memprioritaskan, memfokuskan ya kepada relasi yang akrab dengan Allah Bapa. Itu fokus utama. Bagaimana dengan kita? Adakah kita di tengah kegiatan padat di sepanjang hari minggu lalu dan hari ini tidak menjalani aktivitas langsung nyelosor? Seperti tema kita tadi kan? Apa tadi temanya? Mendahulukan Tuhan dalam kesibukan. Adakah itu yang terjadi dalam hidup Anda? Atau Anda di tengah kegiatan kesibukan Anda menganggap komunikasi relasi dengan Allah itu tidak penting sehingga tidak perlu dikerjakan? Sibuk Pak kemarin malam, capek Pak udah jalan sini, capek Pak udah gini, capek Pak sana sini, nggak sempat. Yesus kalau saudara baca, makanya tadi saya bilang saudara baca Markus pasal 1 ayat pertama sampai 34, Yesus penuh kegiatannya, nggak sempat saudara. Semua orang merubuni, semua orang minta didoakan, semua orang datang minta dilayani. Capek gak? Capek sekali Yesus. Tapi pagi-pagi benar ya, ayat 35, Yesus tetap memfokuskan, memprioritaskan, mengutamakan Berdoa. membangun relasi, membangun komunikasi. Amin. Amin. Ini menjadi satu pelajaran Bapak Ibu. Makanya tadi dibilang kita perlu meneladani kehidupan Yesus. Bagaimana Yesus fokus pada hal-hal yang prioritas. Bangun tidur kita, fokus prioritas pertama apa? Handphone. Seperti yang dikisahkan oleh jemaat ya kan, main handphone 2 jam. Terakhir apa? Waktunya saat teduh, gak ada waktu lagi. Kenapa udah habis 2 jam dia pakai untuk ini? Ya, terakhir suruh saat teduh, waktu berdoa gak ada lagi. Tiba saatnya untuk pergi. Saudara mendahulukan Tuhan dalam kesibukan saya. Bagaimana kita belajar dari Yesus ketika dia padat aktivitasnya, tapi pagi ia pergi berdoa. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, dari sini kita dapat melihat bahwa relasi dengan Tuhan itu sangat penting. Itu menjadi fokus, itu menjadi yang utama. Nah bagaimana supaya kita dapat membangun komunikasi yang baik, komunikasi dengan Tuhan supaya kita semakin akrab? Untuk itu yang pertama, saudara, supaya dapat membangun komunikasi dengan Tuhan, ya komunikasi yang semakin akrab, yang pertama saudara lakukan, saudara harus menyediakan waktu yang terbaik. Katakan kanan kiri saudara, berikan waktu yang terbaik. Berikan waktu yang terbaik. Saudara, untuk dapat berkomunikasi dengan Allah, ya kita perlu waktu yang terbaik. Waktu yang sesuai tentu saja untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara mendalam. Waktu komunikasi ya dalam rentang waktu yang cukup, bukan waktu 1-2 menit seperti doa makan. Saudara, kalau hidup saudara berdoa sama Tuhan hanya doa makan,
Dia nggak sampai 2 menit, saudara nggak akan bertambah akrab dengan Tuhan. Kenapa? Isinya apa saudara? Tuhan Yesus, terima kasih buat makanan ini, berkatilah menjadi kesehatan, kekuatan, menjadi darah daging dalam nama Yesus. Amin. Tambah akrabnya di mana saudara? Emang Tuhan perlu laporanmu? Itu kan lapor. Kalau komunikasinya begitu, nggak akan semakin akrab kita dengan Tuhan. Oleh karenanya, kalau kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, kita perlu waktu yang terbaik, waktu dengan rentang waktu yang cukup. Saudara, di dalam hal ini saudara perlu mengingat, ya, kita memang dapat berkomunikasi dengan Tuhan di setiap waktu. Ya, bisa saja. Tapi untuk membangun keakraban dengan Tuhan diperlukan waktu yang terbaik, supaya kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan secara intens. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, keeratan suatu relasi atau suatu hubungan itu terlihat melalui kedalaman komunikasi di antara dua pihak yang menjalin relasi tersebut. Relasi itu baik, sehat, ya, itu terlihat dari bagaimana kedalaman komunikasi. Semakin mendalam komunikasi yang terbentuk, maka semakin eratlah relasi yang terjalan di antara mereka. Jadi ukuran orang itu relasinya akrab atau tidak sederhana apa? Komunikasi. Perhatikan ini. Ukuran suatu relasi itu akrab, intim, dekat itu terlihat dari komunikasinya, mendalam atau cuma permukaan, artifisial. Apa itu? Nah, ini saudara, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Charles Swindoll, ini seorang hamba Tuhan, seorang apologet, ya. Dia mengatakan bahwa ada 5 tingkatan komunikasi. Yang pertama, komunikasi basa-basi. Komunikasi dengan tingkat relasi paling dangkal. Biasanya digunakan oleh orang yang baru saling mengenal dan belum akrab satu sama lain. Kalau saudara di tempat ini, kalau cuma nanya apa kabar, itu basa-basi. Mau sehat, mau sakit, mau apapun nggak penting sebenarnya. Mau jawab pun nggak penting, saudara. Itu cuma basa-basi. Ya, apa kabar? Oh, baik-baik ya, mau baik, mau enggak, oh ya, bagus aja, kadang enggak didengar juga gitu. Kalau cuma komunikasi basa-basi, itu komunikasi yang enggak akrab. Apa? Relasi, menunjukkan relasi yang tidak akrab, relasi yang tidak dekat. Itu hanya relasi apa? Basa-basi. Apa kabar? Mau dijawab, mau enggak, ya biarkan aja, terserah dia. Enggak penting juga mau dijawab juga enggak. Komunikasi basa-basi. Ini dangkal. Saudara mulai perhatikan ini diri kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau yang dangkal ini pasti semuanya baik-baik saja, nggak akan ada terjadi konflik, nggak akan ada terjadi perselisihan, nggak akan ada terjadi yang namanya perbedaan, nggak ada. Kenapa? Cuma apa kabar? Baik, ya udah, mau dijawab mau enggak, mau apa jawabannya nggak peduli. Nggak akan ada perselisihan, nggak akan ada pertengkaran, nggak akan ada perdebatan, nggak ada. Ini komunikasi yang dangkal. Makanya saudara harus lihat, kalau pasti cuma nanya apa kabar, itu pasti berbahasa basi. Mau saudara baik mau enggak, pasti pun nggak peduli sebenarnya. Itu hanya komunikasi basa-basi. Apa kabar? Mau dijawab mau enggak? Tapi kalau pasti menanya bagaimana dengan pendidikan anakmu, bagaimana dengan keuanganmu, bagaimana dengan kehidupanmu, itu tandanya pasti amin saudara. Amin. Jadi jangan hanya mau ditanya apa kabar, itu basa-basi saudara. Jadi kalau saya hanya menanya basa-basi apa kabar, itu saudara, mohon maaf, saya dengan saudara itu relasinya relasi yang dangkal. Saya hanya nanya apa kabar atau nggak ada relasi dangkal. Yang kedua,
Yang kedua, komunikasi adalah yang komunikasi dengan mengemukakan fakta. Nah, komunikasi hanya membicarakan fakta dan tanpa mengemukakan pendapat pribadi. Umumnya kayak gini juga masih oke-oke. Kenapa fakta? Roti Jordan ada lo jualan produknya gini. Oh iya ya oke ya udah. Kan memang ada produknya begini ya sudah. Apa fakta? Ada perselisihan? Tidak. Tidak. Ada perbedaan ya? Tidak. Kenapa? Karena fakta yang disampaikan. Kalau yang begini nih, ya semuanya oke-oke saja di komunikasi yang begini. Karena apa? Yang pertama basa-basi, yang kedua hanya membuka fakta, ya nggak akan mungkin lah. Apa? Kemarin di berita ya terjadi loh begini. Oh ya mana linknya? Oh iya memang benar ya, memang kayak gini. Ya udah, sebatas segitu saja sudah. Yang ketiga, komunikasi dengan mengemukakan pendapat pribadi. Komunikasi ini bersifat Lebih mendalam. di mana orang berani mengambil resiko untuk berbeda pendapat dengan pihak yang diajak untuk berbicara. Nah, ini saudara, ya, ini udah mulai nampak mendekat. Amin, saudara. Amin. Kenapa? Karena di sini orang mulai berani mengambil resiko untuk berbeda pendapat. Kamu gini, janganlah, nggak boleh gitu, ya gini, karena gini. Saudara kalau nggak akrab dengan orang mau nggak menasihati? Tidak. Nggak akan mungkin. Bahkan mungkin saudara tiba-tiba berani menasihati orang di depan sana. Nggak akan mungkin orang yang belum kenal saudara berani. Saudara hanya pasti basa-basi atau menunjukkan fakta. Tapi kalau saudara mulai mau dekat, saudara mulai mengambil resiko untuk berbeda pendapat. Nah, komunikasi yang ini lebih naik lagi tingkatnya. Komunikasi dengan mengemukakan perasaan. Komunikasi ini mencerminkan relasi yang mendalam. Sebab hanya kepada orang yang akrab saja baru bisa kita mengutarakan perasaan kita. Perhatikan ini, yang sering curhat. Pasti karena saudara merasa orang yang saudara curhati adalah orang yang punya relasi yang akrab dengan saudara. Sehingga saudara mau curhat perasaan saudara, kan? Betul enggak? Betul. Mungkin enggak kalau saudara mau curhat sama siapa? Sama semua orang. Mau ketemu ini curhat keluarga, mau ketemu ini curhat perasaan saudara. Enggak mungkin, enggak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Saudara hanya akan curhat mengemukakan perasaan saudara kepada orang yang Anda anggap dekat. Betul? Benar. Karena saudara mulai berani terbuka mengemukakan perasaan saudara yang sedang sedih, gundah gulana dan lain sebagainya. Ini komunikasinya, ya relasinya yang begini nih, udah mulai ini lebih mendalam nih saudara. Nah, yang ini yang paling mantap, komunikasi yang intim dan terbuka. Yang paling tinggi lagi ini, komunikasi yang terdalam di mana terjadi komunikasi yang intim, terbuka dan diwarnai dengan sikap saling mempercayai serta kejujuran yang sepenuhnya. Itulah komunikasi yang tercermin melalui relasi kasih antara suami dan istri. Amin. Amin. Ini komunikasinya mendalam ini. Komunikasinya intim, terbuka apa adanya, jujur, nggak ada yang disembunyikan, saling mempercayai. Nah ini kalau yang seperti ini, inilah komunikasi yang paling dalam, komunikasi yang intim. Makanya kan gini kan, kalau saya dengan katakanlah orang di depan sana yang saya tidak kenal, saya main mata gini-gini, tukang beca ini, wah apa sih kabar main mata. Tapi kalau saya sama Bu Istinok, saya main mata gini aja, udah ngerti Bu Istinok, maksudnya ini, itu saudara. Kenapa? Karena sudah mendalam, intim, terbuka. Saya lirik aja mata, udah ngerti Bu Istinok, oh ya maksudnya ini. Kalau tukang beca atau orang di depan sana saya gini-gini, itu lah apa maksudnya bapak itu? Berit kali, itu saudara. Saudara paham ya bedanya ya? Semakin lebih mendalam, semakin lebih terbuka, semakin lebih itu menunjukkan relasinya itu semakin akrab, semakin dekat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari ya, untuk membangun relasi melalui komunikasi yang seperti ini yang menunjukkan kedalaman, menunjukkan keterbukaan, menunjukkan
perasaan, jujur apa adanya, kita perlu waktu yang terbaik sama Tuhan. Gak bisa saudara mengenai perasaan saudara, mengenai keadaan saudara, saudara doa makan, Tuhan Yesus terima kasih berkati makanan ini, amin. Kapan saudara mau mengungkapkan perasaannya? Haleluya, haleluya. Kalau cuma doa makan, waktunya 1 menit, kapan saudara? Makanya kita perlu bertanya-tanya, kenapa relasi saya dengan Tuhan tidak semakin akrab? Mungkin saya tidak punya banyak waktu, ya kan? Saya tidak memberikan waktu yang cukup, sehingga komunikasi saya sama Tuhan, kalau saya boleh katakan, komunikasi basa Basi. atau hanya komunikasi mengemukakan fakta. Saudara, Tuhan terima kasih makanan minumannya kau kasih, haleluya, amin. Ya, fakta memang dikasih Tuhan saudara makanan, tapi itu tidak akan membuat saudara semakin akrab dengan Tuhan. Untuk saudara punya komunikasi yang mendalam, saudara perlu banyak waktu. Kenapa suami istri komunikasinya begitu mendalam? Karena mereka punya banyak waktu, betul? Kalau suami istri tidak punya banyak waktu, maka komunikasi mereka adalah komunikasi yang basa-basi, atau komunikasi yang hanya mengungkapkan. Saudara belajar untuk bisa memiliki komunikasi yang intim dan terbuka yang mendalam, akrab, jujur, ya apa adanya, kita perlu waktu yang terbaik. Amin. Oleh karenanya, yang perlu kita lakukan, pahamilah dulu tipe kepribadian kita, supaya kita dapat memberikan waktu yang terbaik. Ya, yang kedua, kenali jadwal kegiatan kita sehari-hari. Yes. Supaya kita punya waktu yang terbaik untuk membangun komunikasi yang dalam, yang intim, terbuka tadi. Kenali jadwal kegiatan kita. Dan yang kemudian, sediakanlah waktu yang sesuai untuk berkomunikasi secara mendalam dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam hal ini ya, tentu jadwal orang berbeda-beda, betul? Waktu orang berbeda-beda, amin. Tipe kepribadian orang juga berbeda-beda, betul? Nah, bagi orang tertentu, nih, pagi hari adalah merupakan waktu yang terbaik untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena begitu bangun pagi hari, pikirannya jernih, pikirannya segar, sehingga ia fokus. Kalau malam hari belum larut, ia sudah ngantuk. Sehingga dia waktu yang terbaik adalah pagi hari. Tetapi bagi sebagian orang tertentu, waktu yang terbaik adalah malam hari. Kenapa? Kalau pagi hari, begitu bangun, dia belum bisa langsung fokus. Dia harus golek-golek dulu di tempat tidur, mungkin sejam, 2 jam dulu ya, rentang-rentangan, baru dia bisa bergerak. Sehingga waktunya yang terbaik itu malam hari. Kenapa? Ketika malam hari dia justru cas sekali, energinya penuh, pikirannya mantap. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari ya, ada yang bertipe seperti itu ya. Jadi kalau kita demikian, kita bisa menyesuaikan kegiatan kita. Siapa di sini orang yang bertipe pagi hari? Yang kalau pagi hari itu pikirannya cermin, cas, segar. Subuh. Nah, cuma Bu Yustinum sama Bu Ani ada 2. Subuh. Siapa di sini bertipe malam hari? Yang kalau malam hari itu justru waktu Pagi yang terbaik, waktu yang saudara. Pagi enggak, malam enggak, mau ditengok dia. Ya, waktunya. Ada orang yang bertipe pagi hari, tadi itu yang pagi hari dia pikirannya jernih, cas, juga kalau mau ngapain pagi hari. Tapi ada orang yang malam hari. Siapa di sini yang malam hari? Malam hari 1 orang. Nah, berarti di tempat ini banyak tipe yang ketiga. Siang hari. Tipe pemalas. Dia nggak pagi hari, dia nggak malam hari. Tipenya pemalas. Itu yang dikatakan di sini, saudara. Kenapa? Karena di pagi hari dia tidak bisa mendisiplinkan diri, di malam hari pun dia tidak bisa mendisiplinkan diri. Maka dia tipe saudara, ya, ini yang dikatakan di sini. Jadi saudara harus kenali tipe saudara yang mana. Oh Pak, saya pagi hari Pak. Oh ya, saudara sediakan waktu yang terbaik pagi hari. Amin. Jangan jadi tipe yang ketiga, saudara. Apa tipe yang ketiga?
apa Pak? Dia kapan sih menyediakan waktunya? Kalau yang kita baca tadi, Yesus waktunya pagi hari. Tapi di beberapa kejadian ya, Tuhan Yesus sebagaimana yang dicatat, nanti saudara bisa lihat, ada waktunya Tuhan Yesus di malam hari. Ada waktunya Yesus juga di siang hari. Jadi Tuhan Yesus ini tipe segala tipe, ya. Kalau saudara tipe apa? Saya pagi. Jangan katakan saudara tipe pemalas ya saudara. Amin. Saudara tipe pagi hari. Saudara tipe malam hari. Amin. Jangan sampai nggak ada dua-duanya. Ampuni Tuhan. Bertobatlah ya saudara. Bapak Ibu saudara-saudari, ya, kita perlu ya membangun kehidupan kita, berkomunikasi semakin akrab dengan Tuhan dengan menyediakan waktu yang terbaik. Memang jadwal kegiatan kita itu berbeda-beda. Waktu tipe kepribadian kita itu juga berbeda-beda. Seperti yang saya bilang tadi, ada orang yang pagi hari, ada orang yang malam hari. Tetapi saudara perlu menyediakan waktu. Amin. Amin. Saya pernah ketemu orang loh. Dia nggak bohong, beneran fakta. Dia itu jam 12 malam kalau berdoa cas. Bang Madi. Justru kalau dia jam 12 malam doanya cas. Kalau doa bangun pagi dia ngantuk. Ada itu tadi, makanya tipe kepribadiannya apa? Ya. Tapi kalau pagi hari ngantuk, malam hari ngantuk, itu tipe yang ketiga lah itu saudara. Apa? Sampailah saudara ya. Dan amin. Amin. Saudara mau semakin akrab? Amin. Berikan waktu yang terbaik. Amin. Kenali jadwal Anda. Amin. Amin. Pagi hari atau malam hari. Bapak Ibu saudara-saudari, yang kedua, supaya kita dapat berkomunikasi secara baik, secara semakin akrab dengan Tuhan, kita perlu tempat ya. Katakan kanan kiri saudara, perlu tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik. Ya. Waktu yang terbaik. Yang kedua, tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik. Saudara-saudari, diperlukan tempat yang terbaik. Berbicara tempat yang terbaik, tempat yang terbaik bukanlah tempat yang termewah atau tempat yang bagus, tetapi tempat yang terbaik untuk berkomunikasi dengan Tuhan tanpa apa nih saudara? Ganggu orang lain. Tanpa apa saudara? Diganggu oleh orang lain. Pak, saya Pak mau berdoa. Kemana? Ke Salib Kasih Pak. Atau ke Bukit Sidiabe apa? Ada kata Yesus itu. Si Agi pernah saya doain. Ini kamu doanya jauh-jauh kali ke Bukit Sidiabe ya. Saya udah gitu kemarin ya. Perlu nggak ke tempat seperti itu? Untuk sekedar berdoa? Tapi Kalau saudara mau bertamas ya silakan ya. Tapi kalau untuk berdoa nggak malah jauh-jauh kali, amin saudara. Amin. Di rumah saudara, di kamar bisa, amin. Amin. Tapi kalau saudara Pak, kan saya mau berdoa Pak, saya ada kok ongkos saya, ada uang saya Pak, mau ke sini setiap hari ya nggak apa-apa juga, silakan juga saudara ya. Nggak ada masalah juga saudara. Tetapi di sini berbicara tempat yang terbaik bukanlah tempat yang mewah atau tempat yang mungkin katakan Pak di bukit sana Pak tempatnya bagus sekali berdoa. Oh nggak ada patokan saudara. Amin. Yang penting tempat yang terbaik saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan tanpa diganggu oleh orang lain. Bisa di mana saudara? Bisa di kamar saudara. Tutup pintunya, kunci, saudara berdoa. Amin. Pak, saya kalau pagi-pagi belum ada waktu Pak. Di rumah itu Pak ribet Pak, anak-anak teriak lah ini. Saudara, jam kantor misalnya jam 8, saudara datang jam 7 pagi. Di kantor. Di kantor belum ada orang, saudara bisa Berdoa. Amin. Amin. Tempat yang terbaik bukan berarti saudara harus pergi jauh tak kemanapun, tapi bisa di tempat di mana saudara tidak diganggu oleh Orang lain. Nyaman. Kenapa penting? Waduh saudara, kalau saudara tiba-tiba berdoa seperti lagu Pak ente datang bawa polisi gitu kan, saudara diketok-ketok, waduh, baru saudara mau berdoa akrab tiba-tiba saudara hilang konsentrasi. Itu sebabnya saudara perlu tempat yang terbaik, tempat yang tidak diganggu oleh orang lain. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, seperti yang kita baca di ayat ini, Yesus pergi ke tempat yang Terpencil. dan berdoa
Karena Tuhan Yesus ingin di tempat di mana dia berdoa, dia tidak diganggu. Yes. Amin saudara? Amen. Supaya kita bisa semakin akrab dengan Tuhan, semakin komunikasi kita itu semakin terasa akrab intim, saudara perlu waktu yang terbaik, tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik juga harus jauh dari handphone. Ya. Benar? Nah, Tempatnya sudah sunyi, Pak. Di mana? Di bukit gak ada orang, tapi handphone di samping. Begitu berdering, halo katanya. Oh doain saudara, udah jauh-jauh. Amin. amin. Buat ini kenapa ketawa sekali dia? Kayaknya pengalaman bu. Ada gimana nih? Ya Bapak Ibu saudara-saudari, kita perlu tempat yang terbaik, ya. Hal itu yang Tuhan Yesus lakukan, ya, sebagaimana dicatat di ayat 35 tadi, ya. Ketika penghuni rumah masih tidur, murid-muridnya saat itu juga masih tidur, Yesus telah bangun, dia pergi berdoa tanpa berpamitan, kan nggak pamit, Yesus tiba-tiba langsung pergi saja sehingga semua orang mencari dia, ya. Dia ingin berdoa supaya dia tidak diganggu oleh orang lain yang menginap di tempat yang sama. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, ya Tuhan Yesus juga dicatat di dalam Matius 14 ayat 23 dikatakan begini, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Tuhan Yesus butuh tempat yang terbaik. Dikatakan naik ke atas. Pak, apa? Gak ada waktu saya, Pak, untuk berdoa di tempat yang terbaik. Ada, bisa di depan teras rumah, kan kadang-kadang ada juga tempatnya, ya kan saudara? Amin saudara. Amin. Bisa di kamar, ya kan? Bisa di dapur. Amin saudara. Amin. 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 Dimanapun. Pak, tempat saya yang terbaik Pak harus di Bukit Sebiabea. Itu ngomongnya saudara aja kalau kayak gitu saudara. Ya. Akan tetapi yang mengundurkan diri dalam Lukas 5 ayat 16, akan tetapi yang mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan Berdoa. Ini Yesus. Perhatikan saudara, Yesus itu kerap kali mencari tempat yang terbaik. Dia punya waktu yang terbaik ketika pagi-pagi benar, waktu masih gelap. Dia punya tempat yang terbaik, ya. Dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi. Makanya Bu Istina dulu sering, ya, cuma makan banyak biaya kan. Bukit doa di Lembang. Bukit doa di mana lagi? Di Semarang. Ungaran. Kenapa? Karena di sana ada bukit-bukit doa, tempatnya enak, ya, sunyi gitu. Tapi kalau saudara nggak ada uang, jangan saudara mau ke sana, ya saudara. Cukup di kamar saja pun sudah bisa, amin. Amin. Ya saudara. Dan yang ketiga, ini yang nggak kalah penting. Katakan kanan kiri saudara, sikap hati yang terbaik. Untuk berkomunikasi dengan Tuhan, katakan kanan kiri saudara, untuk berkomunikasi dengan Tuhan perlu waktu yang terbaik, perlu tempat yang terbaik. Perlu tempat yang terbaik. Yang ketiga, sikap hati yang terbaik. Sikap hati yang terbaik. Saudara-saudari, ya, dari hal ini juga kita belajar dalam kehidupan Yesus, ya, bagaimana perlu sikap hati yang terbaik. Sikap hati yang terbaik apa itu? Adalah hati yang hening, ya saudara-saudari. Hati yang hening. Habis baterainya bukannya. Sikap hati yang terbaik adalah hati yang hening dan yang tidak dipenuhi dengan berbagai pikiran yang berkecamuk. Waktunya sudah yang terbaik. Jam 12 malam semua orang sudah tidur. Tempatnya sudah terbaik. Karena tempat ini tidak ada lagi orang yang mengganggu. Itu waktunya terbaik, tempat yang terbaik. Ternyata pikirannya sedang kacau, saudara. Ya, pikirannya justru berkecamuk, berputar-putar semua, tumpuk di dalam pikirannya. Sama aja, saudara. Menjalin komunikasi secara mendalam dengan Tuhan bukan hanya diperlukan tempat yang terpencil tanpa gangguan suara,
tetapi juga diperlukan hati yang dalam keadaan Hening. Amin. tempatnya sudah hening. Pikiran saudara nggak hening, banyak suara berkecamuk, berseliweran di kepala saudara. Gimana kau hidup gini-gini oh? Dengar lagi musik tetangga ini. Ada lagi penuh pikirannya saudara. Tempat yang terpencil bukan hanya menggambarkan tempat yang hening karena tidak ada orang lain di situ, tetapi juga menggambarkan hati yang hening karena tidak dipenuhi oleh berbagai pikiran yang mengganggu. Amin. Waktunya terbaik jam 12 malam. Tempatnya udah terbaik ini. Tiba mau berdoa. Bang Dani teringat ikan koi udah dikasih makan belum? Ikan mati. Ada ikan mati. Aduh saudara, itu bukan dalam keadaan hening saudara. Tempatnya hening tapi pikiran saudara dipenuhi dengan suara-suara. Bapak Ibu saudara-saudari, untuk kita bisa melakukan komunikasi yang mendalam dengan Tuhan, tindakan memisahkan diri dari keramaian maupun keheningan dalam hati itu sama-sama diperlukan. Kita itu udah cari tempat yang terbaik untuk memisahkan diri dari orang banyak, tetapi juga kita perlu keheningan di dalam Hati. memisahkan diri dari orang banyak sehingga kita berada dalam keadaan seorang diri, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan dicatat dalam Markus pasal yang pertama ayat 35 tadi. Di dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai solid. Saudara, saya menganjurkan kepada kita, setiap kita saudara-saudari, untuk kita semakin akrab dengan Tuhan, kita perlu solid. Solitude itu adalah waktu kesendirian. Ada waktunya saudara berdoa suami istri, ada. Ada waktunya saudara berdoa dengan anak-anak saudara, ada. Tapi ada waktunya saudara harus berdoa sendirian. Perhatikan Yesus tadi. Ada nggak waktunya Yesus berdoa sama-sama dengan para murid? Ada. Tetapi ada nggak waktunya Yesus berdoa sendirian? Ada. Saudara perlu melihat ini. Yes. Saudara perlu mengambil waktu. Saudara perlu mengambil tempat. Mengambil tempat memisahkan diri dari keramaian itu adalah solitude. Solitude itu saudara sangat penting. Saya katakan sekali lagi, sangat penting. Saya kalau solitude itu enak sekali saudara, sendirian. Ya ada waktunya berdoa sama Bu Istri dong, ada. Tapi ada waktunya saya sendirian. Di dalam kesendirian itulah kita bisa menikmati. Amin. Dan juga perlu yang namanya keheningan di dalam hati. Inilah yang diistilahkan sebagai silence. Bapak Ibu saudara-saudari, saya ulangi perkataan ini. Doa itu komunikasi dua arah. Saya ulangi perkataan ini. Bapak Ibu saudara-saudari, doa itu komunikasi Dua arah. Apa artinya komunikasi dua arah? Saudara berbicara kepada Tuhan, Dan mendengar suara Tuhan Tuhan. berbicara kepada saudara. Yes. Kalau saudara saja yang berdoa, saudara saja yang berbicara, maka itu namanya komunikasi Satu arah. Kalau bayangkan, ya bayangkan ini suami-suami, Anda tidak diizinkan berbicara, hanya istri Anda yang saja yang berbicara. Apa yang terjadi dalam hidup Anda? Oh. Suami-suami senang Pak, bahagia Pak, itulah yang kami inginkan. Bohong, saudara saya bilang. Yang ada saudara marah. Kapan giliran saya ngomong? Benar nggak? Benar. Benar nggak sih suami-suami? Benar. Ini kayaknya suami-suami DKI semua ini ya. Kok nggak berani bersuara? Iya, ini saya bilang tadi Bu ya, apakah di bawah DKI gitu kan? Kalau komunikasi hanya satu arah, pasti suami istri pasti nggak akan semakin akrab relasi itu. Betul. Setuju. Tetapi kalau komunikasinya dua arah, si istri berbicara, si suami berbicara, itu saja bergantian ya, bukan sama-sama berbicara. Kalau sama-sama berbicara, tetap aja satu arah itu namanya ya kan. Pasti relasinya semakin akrab. Amin. Nah saudara-saudari perlu mengenali dan perlu tahu akan hal ini.
komunikasi satu arah Anda dengan Tuhan tidak akan membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan. Saya ulangi perkataan ini. Kalau saudara berdoa hanya komunikasi satu arah, Anda saja yang berbicara, maka Anda tidak akan pernah semakin akrab dengan Tuhan. Karena komunikasi yang sehat, komunikasi yang baik adalah komunikasi Dua arah. Anda berbicara dan izinkan Tuhan juga Berbicara. Gimana Pak waktunya Tuhan berbicara? Ya ketika saudara hening, ketika saudara solitud berdiam, Tuhan pasti akan berbicara. Amin. Tapi kalau Anda ngomong terus, laporan terus sama Tuhan, habis itu saudara tutup dengan kata amin, tanya saya, kapan Tuhan mau berbicara sama saudara? Halo, saya tanya kapan waktu Tuhan mau berbicara? Itu sebabnya kenapa di dalam ibadah-ibadah diperlukan waktu teduh, waktu hening. Amin saudara? Amin. Supaya ketika saudara teduh, saudara hening, saudara dapat mendengar Suara Tuhan. Amin saudara. Makanya jangan saudara menganggap ngapain pasti perlu waktu teduh, waktu hening. Itu waktu yang terbaik saudara. Amin. Amin. Saudara, amin. Amin. Mau semakin akrab dengan Tuhan? Amin. Tapi jangan waktu teduh saudara keteduhan. Waktu teduh 10 menit, saudara teduh terus rupanya setengah jam, 1 jam, saudara tidur rupanya. Jangan. Itu bukan waktu hening, bukan waktu teduh, itu ketiduran namanya saudara. Amin. Amin. Ya. Saudara ingat hal ini. Saudara perlu solitud dan silent, keheningan. Itulah momennya, waktunya Tuhan berbicara bagi Anda. Ada bagian kita untuk berbicara, tetapi izinkan Tuhan punya waktu juga untuk berkomunikasi dengan kita. Waktunya Tuhan berkomunikasi dengan kita ketika kita solitud dalam kesendirian dan silent dalam keheningan. Pak, nggak bisa saya Pak doa kehening-heningan Pak, pikiran saya akan kacau terbang kemana-mana. Allah bisa karena biasa. Betul? Kenapa saudara selama ini pikiran saudara berkecamuk? Karena saudara membiasakan diri ketika berdoa, pikiran saudara habis pulang dari sini makan KFC, ngambil jemuran, pergi ke sana sini. Itu saudara sudah membiasakan. Iya kan? Benar nggak sih? Coba jelas ketawa aja. Kan gitu kan? Karena kita membiasakan ketika kita mulai memejamkan mata, kita izinkan pikiran kita melayang. Benar nggak sih? Benar. Pikiran, nanti anak saya gimana ya? Jadi saudara nggak dengar, nggak fokus. Kenapa? Karena membiasakan. Nah, untuk bisa silent and solitude, kesendirian dan keheningan ini, itu Allah bisa karena biasa. Semakin saudara membiasakan, saudara bisa. Saudara pernah lihat bagaimana keheningan dan solitude ini diterapkan oleh biarawan-biarawan Katolik? Mereka tahan berdiam diri bahkan sampai berjam-jam. Mereka ketika mengambil waktu hening, waktu teduh itu datang sama Tuhan, mereka menikmati. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Mereka membiasakan melatih diri. Makanya mereka akan semakin peka. Kalau kita tidak melatihnya, maka akan sukar bagi kita. Pak, saya mau latihan dulu Pak. Pulang dari sini Pak, saya 1 menit, 2 menit. Saudara latih. Semakin saudara berlatih 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, saudara akan terus bertambah. Amin. Saya juga dulu waktu awal-awal solitude silent itu pikirannya masih cuman mikirin ayat Alkitab, pikirin ini. Tetapi semakin sering dilatih, semakin menikmati waktu teduh, waktu hening itu. Nikmat sekali saudara. Tenang banget. Dan ketika kita waktu teduh, waktu hening itu seperti yang Daud katakan dalam Mazmur. Pernah lihat bayi? Nah, kayak siapa itu si David? David. David itu kalau dia
Maaf ini saya bilang, kalau disusui ibunya, apa yang terjadi kemudian? Tenang. Ketika dia disapi, kan itu disapi ya, disusui oleh ibunya, dia akan apa? Tenang, benar nggak saudara? Dia akan menikmati waktu tersebut, bukan? Saudara, ketika Tuhan berbicara, Tuhan berfirman bagi saudara, saudara akan menikmatinya sama seperti itu. Amin. Nikmat sekali firman. Kalau saya lagi berkhotbah begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, saudara nggak akan menangkap maknanya apa. Tapi kalau saudara waktu teduh, saudara waktu hening, Mazmur 23, ketika saudara ambil waktu teduh, waktu hening, saudara renungkan firman ini. Firman itu sungguh indah. Kalau nggak percaya nanti pulang, ya pulang dari tempat ini, saudara pergi, waktu saudara yang terbaik ya, amin. Amin. Kalau tipe pemalas tadi agak susah ya. Itu waktunya yang terbaik. Kalau saudara waktu pagi hari, bangun pagi hari, atau malam hari, bebas. Pilih tempat yang saudara nggak diganggu. Amin. Amin. Kemudian saudara bacalah Mazmur 23. Lalu saudara ambil waktu sendirian. Lalu saudara ambil waktu hening. Saudara akan benar-benar menikmati firman Tuhan itu menyegarkan jiwa saudara. Benar-benar menyegarkan, benar-benar menenangkan. Saya ketika menikmati firman itu kayak, mohon maaf nih, tenang sekali, kayak air tuh. Kenapa? Karena kita terima firman. Amin. Kita nikmati firman itu. Sama seperti bayi tadi saya bilang, kalau begitu noek disapi oleh ibunya, dia akan sangat menikmati itu. Amin. 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 Itu waktunya Tuhan berbicara bagi saudara. Haleluya. Amin. Nah, ini udah masuk ranah mistikus, ya kan? Nah, tapi saudara ingat, firman itu memang harus direnungkan secara mendalam. Itu makanya sampai firman itu seperti berbicara. Amin. Amin. Firman itu akan sangat beda berbicara dalam hidup saudara kalau pikiran saudara ini dipenuhi dengan suara-suara firman itu hanya sekedar berlalu. Tapi ketika saudara mengheningkan, ya, menyilentkan pikiran saudara, ya, memfokuskan diri Anda sendirian tanpa terganggu orang lain, firman itu akan luar biasa. Amin. Itu sebabnya pelajaran hari ini itu berbicara bagaimana saudara membangun komunikasi dengan Tuhan. Saudara perlu waktu yang terbaik, saudara perlu tempat yang terbaik, dan saudara perlu sikap hati yang terbaik. Nah, ini ilustrasi saudara, ya. Ini yang terjadi banyak dalam orang Kristen ini. Ini pas ini rapatnya iblis ini. Jadi suatu kali si iblis rapat. Ini rapat para iblis ini, mendiskusikan lah, ya. Nah, mereka rapat, ya, diskusinya apa? Ya, mereka bilang, kita nggak usah larang-larang orang Kristen itu datang ke gereja, nggak usah larang-larang ikut persekutuan, nggak ada masalah, biar aja datang ke gereja, biar aja ikut persekutuan, ikut doa pun nggak apa-apa. Tapi yang penting apa katanya? Dikatakan gini, biarlah mereka tetap pergi ke gereja dan sibuk dalam pelayanan, nggak apa-apa. Tapi apa yang dibilang kemudian? Curilah perhatian mereka. Yes. Alihkan perhatian mereka dengan membuat mereka sibuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Penuhi pikiran mereka dengan berbagai keinginan sehingga mereka tidak dapat mendengar bisikan Tuhan yang berbicara dalam hati nurani mereka. Buatlah mereka sibuk dengan apa? WhatsApp, TikTok, dan berbagai media sosial di handphone mereka. Dengan cara demikian kalian dapat apa? Menghalangi kearahan orang-orang Kristen itu dengan Tuhan pas. Iblis sedih saudara ke gereja? Gak sedih, biasa aja. Gak sedih ya. Saudara datang berdoa? Gak sedih, biasa aja. Saudara ikut persekutuan? Gak sedih, biasa aja. Yang sedih, yang takut itu dia kalau saudara semakin akrab dengan Tuhan. Itu yang iblis takutkan. Haleluya. 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 Amin. Firman ini disusun sama hamba-hamba yang di sana luar biasa kan ini ya. Amin saudara. Amin. Bicara benar-benar bagi kita, amin.
Jadi saudara jangan merasa, makanya Tuhan Yesus bilang kan, pada hari-hari terakhir banyak orang yang bersaksi atas namaku, melakukan buat mujizat ini itu segala macam. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Pergilah engkau iblis, aku tidak mengenal. Haleluya. Iblis juga akan sedih kalau saudara datang ke gereja, nggak sedih tidak. Haleluya. Ya. Yang iblis itu khawatirkan. Kalau saudara menangkap firman Tuhan, saudara menghidupi firman Tuhan, relasi saudara dengan Tuhan semakin akrab, itu yang iblis khawatirkan. Kalau cuma ke gereja, iblis nggak khawatir. Kalau cuma doa, iblis nggak khawatir. Haleluya. Karena banyak orang ke gereja, tapi pikirannya tidak Fokus kepada Tuhan. Banyak orang berdoa, tapi pikirannya Tidak fokus. Banyak orang datang ibadah, tapi pikirannya Melayang-layang. iblis nggak khawatir. Makanya yang doa ya doa, yang bersekutuan ya bersekutuan, yang ibadah ya ibadah, tidak ada masalah. Haleluya. Jadi kira-kira di luar kita ini iblisnya rapatnya gimana? Senang atau sedih nih melihat orang yang dalam sini, saudara? Sedih atau senang ini, saudara? Ada senangnya, ada sedihnya. Oh, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari ya, ingat ya, untuk meningkatkan relasi dengan Tuhan, untuk membangun komunikasi dengan Dia diperlukan waktu yang terbaik, tempat yang terbaik, dan sikap hati yang terbaik. Dan semuanya itu kita harus ingat, dalam itu semua kita mendahulukan Tuhan dalam Kesibukan sehari-hari. Amin. Amin. Saudara, jangan anggap relasi dengan Tuhan itu tidak penting. Yes. Saya ulangi, saudara-saudari, karena saudara menjadi orang Kristen, jangan menganggap relasi dengan Tuhan itu tidak penting. Anda keliru. Karena sebagaimana yang sudah kita lihat dalam pribadi Yesus sendiri pun, berulang kali Yesus mempunyai waktu, mengambil waktu untuk membangun relasi, komunikasi yang akrab dengan Allah. Amin. Doa, persekutuan, ibadah itu penting. Tapi di atas semuanya itu selain waktu, tempat, hati juga. Ingat hati. Amin saudara. Hati yang fokus. Tapi kalau cuma hadir, itu nggak ada memberi manfaat, saudara. Kalau cuma sekedar datang, tidak memberi manfaat. Kalau pikiranmu, hatimu kemana, nggak memberi manfaat. Ingat, Anda datang pun dengan satu drum, satu tangki ya. Tapi kalau ditutup, ada air yang masuk? Tidak ada. Ada gunanya? Tidak ada. Amin. Amin saudara. Amin. Saudara harus ingat, ya, relasi dengan Tuhan itu sangat penting. Tapi di dalam itu semua kita harus punya waktu, tempat, dan sikap hati yang berbeda. Kalau tidak, iblis itu tidak khawatir dengan hidup saudara. Amin. Iblis itu tidak akan risau dengan hidup saudara. Saudara datang ke gereja, saudara datang ke persekutuan, saudara datang pelayanan, iblis tidak risau. Kalau cuma sekedar Datang. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami belajar untuk membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Yesus, Engkau menunjukkan fokus kepada hal yang prioritas, yang utama. Pagi-pagi benar Tuhan, Engkau datang, Engkau berdoa, berkomunikasi dengan Allah Bapa, menunjukkan persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Relasi yang akrab dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting. Dari pelajaran apa yang Engkau lakukan ya Tuhan Yesus, kami belajar Tuhan selalu punya waktu yang terbaik, Tuhan punya tempat yang terbaik, dan di dalam sikap hati yang benar. Kami mau belajar Tuhan. Untuk kami bukan hanya sekedar datang, kami duduk diam, kami pulang tanpa ada melakukan apapun. Kami mau belajar Tuhan untuk bisa menerima dan membuka hati dan pikiran kami. Kami datang dengan sikap hati yang benar ya Tuhan. Sehingga ketika kami datang, tidak ada yang sia-sia dalam hidup kami. Ketika kami mendatangi Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kami benar-benar menikmati, kami merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu ini.
Biar kiranya firman-Mu ini dapat kami kerjakan dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah bisa semakin akrab dengan Tuhan kalau kami tidak pernah menyediakan waktu, menyediakan tempat, dan sikap hati yang benar. Apa yang kami lakukan hanyalah komunikasi yang basa-basi, komunikasi yang biasa-biasa saja, tidak membuat kami semakin akrab dengan kami. Terima kasih kebenaran firman yang kami dengar pagi hari ini. Biar itu semakin menguatkan kami, menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.